untuk memfasilitasi peserta didik atau individu supaya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Nah, sehingga sangat penting kita ketahui bahwa ada tugas-tugas perkembangan di setiap jenjang usia yang mestinya dicapai oleh manusia. Nah, karena kajian kita di sekolah dasar, ini kita membahas tugas perkembangan periode anak sekolah dasar, yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Pertama, menanamkan dan mengembangkan kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa. Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan keterampilan dasar dan membaca, menulis, berhitung. Mengembangkan konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di usia sekolah dasar ini anak-anak sudah mulai diajari kebiasaan-kebiasaan dalam beribadah, kemudian bagaimana untuk keterampilan dasar skolastik atau menggunakan tulisan untuk mengakses informasi berupa tulisan baik itu huruf maupun angka ya. Jadi di SD itu kan anak-anak baru belajar membaca, menulis dan berhitung sebetulnya. Nah, tapi ada yang syaratnya sekarang kalau SD harus sudah bisa. Padahal ya kalau sesuai usianya mereka harusnya mulai belajar membaca itu di SD kelas 1 kalau sesuai tahapan perkembangan anaknya, kesiapan mental dan fisiknya anak. Itu ya di usia 7 sampai 12 tahun baru, bukan 12 tahun baru belajar ini membaca menulis berhitung, tapi mulai belajar membaca menulis berhitung itu sejak usia 7 tahun. Mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di usia sekolah dasar ini anak-anak juga belajar tentang konsep-konsep dari kehidupan sekitarnya. Konsep apa saja ya? Macam-macam, konsep dirinya, konsep lingkungannya, benda-benda di sekitarnya, hubungan-hubungan relasi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan masyarakat ya. Konsep norma itu juga dia belajar. Konsep baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh itu dia belajar di usia ini. Lalu dia juga belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebaya. Nah, anak usia SD ini mereka sangat baik jika mereka bisa bergaul dengan teman sebayanya. Karena di usia ini memang 40% waktu anak usia SD itu dihabiskan untuk berinteraksi dengan anak-anak sebayanya. Jadi nggak apa-apa kalau mereka itu bermain ya, karena memang itu sangat penting untuk perkembangan pribadinya, emosi, dan juga sosialnya. Di usia ini anak juga belajar menjadi pribadi yang mandiri untuk ADL, activity daily living, seperti mandi, pakai pakaian sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, makan, membereskan mainannya, membereskan piring yang sudah dia pakai makan, dan sebagainya ya. Jadi memang di usia ini anak belajar untuk menjadi mandiri dengan adanya pemberian tugas-tugas atau tanggung jawab, pembiasaan-pembiasaan ya dari keluarga. Mempelajari keterampilan fisik sederhana yang diperlukan baik untuk permainan maupun kehidupan sosial lainnya. Nah, memang anak usia anak-anak akhir itu mereka fisiknya itu sedang banyak-banyaknya energi. Jadi mereka itu butuh kegiatan fisik untuk menyalurkan energi tersebut dan tubuh mereka itu sedang tumbuh kembang untuk mencapai koordinasi sensomotorisnya, gerakannya supaya lebih lincah. Jadi memang anak usia ini kan aktif-aktifnya bermain ya. Ada kalau zaman dulu itu bermainnya engklek, lompat tali seperti itu yang fisiknya ikut main gitu ya. Lah itu sangat baik sekali. Sangat baik untuk mentalnya dia, sangat baik untuk sosialnya dia, sangat baik untuk kesehatan psikologisnya dia ya. Gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak yang main gadget ya, anak-anak usia gini jarang main dengan temannya. Ini mainnya main sih dengan temannya, cuman saya ini game online sama temennya kayak gitu. Nah itu kegiatan fisiknya tidak ada ya, tentu saja itu tidak menyehatkan.
Karena di usia mereka yang 7-12 tahun itu sebetulnya mereka butuh sekali penyaluran energi fisik yang mereka punya. Makanya kan ada yang ikut klub basket, ada yang ikut karate, berenang, dan sebagainya. Yang dia itu kegiatan untuk menyalurkan energi si anak. Selanjutnya, mengembangkan kata hati, disiplin, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Nah, jadi di usia ini anak juga belajar untuk memahami nilai-nilai yang berlaku di rumah, di sekolah, itu juga di lingkungan masyarakat, apa yang pantas tidak pantas, apa yang boleh tidak boleh, tata cara bermasyarakat. Nah, contohnya misalnya nih di rumah ada yang tetangga yang sakit gitu ya. Nah, orang tua kan bisa ngajak anak untuk menengok tetangga yang sakit kayak gitu. Dengan begitu anak akan belajar, oh begini toh tata cara hidup bertetangga. Oh, kita menunjukkan empati dengan datang, mendoakan seperti itu. Dia akan belajar juga bagaimana toh perilaku-perilaku yang baik, yang sesuai moral dan norma yang ada di masyarakat. Membina hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya, anak belajar untuk menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri dan juga lingkungannya. Baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, nih anak sudah mulai diajarin tentang kebiasaan kebersihan diri dan lingkungan. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau perempuan itu menampakkan diri perempuan tuh seperti apa, misalnya dari bajunya, dari bermainnya, seperti itu. Laki-laki juga begitu. Laki-laki tidak pakai rok, tidak pakai anting-anting gitu ya. Jadi dibiasakan di usia ini, memang anak-anak ini adalah masa-masa dia belajar tentang aturan, tata aturan, dan juga kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi kalau orang tua pengen menerapkan kebiasaan baik, ya dimulai dari usia ini. Karena mereka itu sudah bisa diajak berpikir tentang sebab akibat gitu ya. Jadi kalau mau menerapkan aturan, ini adalah usia yang sangat baik. Karena anaknya juga sudah logis, sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak, kenapa sih kok nggak boleh ini? Karena ini loh, nanti akibatnya bisa begini, kayak gitu. Jadi ini pas banget usia segini buat belajar kebiasaan baik, disiplin positif, norma-norma, ibadah, kemudian konsep diri, sosial, nah itu ya. Nah, ini seperti mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial lainnya, bagaimana anak bisa bersikap di dalam kelas, kelompok kecilnya di dalam kelas gitu ya. Dan juga di lembaga sosial lainnya, kayak misalnya dia ikut klub atau ikut TPA kayak gitu, gimana nih harus bersikap di dalam kelompok. Nah, itu anak belajar di sini ya. Mengembangkan pemahaman dan sikap awal untuk perencanaan masa depan. Nah, ini kaitannya dia dengan cita-citanya. Saya mau jadi apa? Ini 3 dimensi tujuan setiap aspek perkembangan. Jadi tadi itu ada tugas perkembangan periode anak sekolah dasar 7-12 tahun. Nah, tugas perkembangan ini dijadikan standar kompetensi kemandirian peserta didik sekolah dasar. Ini ada 10 aspek. Nah, setiap aspek itu ada tujuannya. Tujuannya itu ada di tahap pengenalan, akomodasi, dan juga tindakan. Jadi kalau pengenalan ini pada intinya di mana seorang siswa itu dia diberi pengetahuan, pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan itu. Kalau diakomodasi, setelah dia mengetahui dan memahami apa sih tugas perkembangan ya yang seperti tadi, dia itu diharapkan bisa memaknainya dan menginternalisasi tugas perkembangan tersebut ya. Lalu apa sih tahap selanjutnya setelah dia memaknai dan menginternalisasi, itu ditunjukkan dengan perilaku nyata. Atau ini ya di dimensi tindakan. Perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dari tugas perkembangan. Nah, kalau misalnya anak nih paham dengan satu aspek perkembangan, maka dia akan mengakomodasi
pemahaman tersebut dan akan menunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Apa saja? Nah, jadi aspek perkembangannya ini ada 10. Ini dikembangkan dari tugas perkembangan yang tadi, yang ada banyak tadi ya, sekitar 12 atau 14 tadi. Ini aspek perkembangannya. Yang pertama, landasan hidup religius. Nah, kalau di landasan hidup religius itu anak mengenal apa sih? Oh, mengenal bentuk-bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari. Lalu wujudnya dia itu sudah mengenal bentuk tata cara ibadah sehari-hari itu apa? Oh, dia ada tertarik pada kegiatan ibadah sehari-hari. Lalu tindakan apa yang menunjukkan dia tertarik dengan kegiatan ibadah, melakukan bentuk ibadah sehari-hari. Nah, ini jadi saling berkaitan antara pengenalan, akomodasi, dan tindakan ya. Lalu landasan perilaku etis. Mengenal patokan baik buruk atau benar salah dalam berperilaku. Nah, kalau anak sudah mengenal patokan baik buruk atau benar salah dalam perilaku ini, apa sih akomodasinya? Ya, dia bisa menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tindakannya berupa dia bisa mengikuti aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau aspek kematangan emosi, apa sih yang dikenalkan nih? Anak dikenalkan tentang perasaan diri sendiri dan orang lain. Lalu pada aspek akomodasi, dia bisa memahami peranan diri sendiri dan orang lain, dan dia bisa mengekspresikan perasaan secara wajar. Jadi ini tuh seperti kompetensi dasar ya. Ini seperti kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak 7 sampai 12 tahun. Kalau kematangan intelektual, pengenalan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan dan perilaku belajar. Akomodasinya, si anak menyenangi berbagai aktivitas perilaku belajar. Tindakannya apa? Oh, kalau dia melibatkan diri dalam berbagai aktivitas perilaku belajar, berarti dia itu sudah mencapai kematangan intelektual. Dia sudah menunjukkan perkembangan pada aspek ini, kematangan intelektual. Lalu apalagi? Nomor 5, kesadaran tanggung jawab sosial. Dalam pengenalan, anak mengenal hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana internalisasi dalam diri anak? Ya, dia paham hak dan kewajiban diri dan orang lain di dalam lingkungan sehari-hari. Wujudnya apa? Oh, dia bisa berinteraksi dengan orang lain dalam suasana persahabatan. Tidak harus konflik terus gitu ya. Dia bisa berinteraksi dengan baik, minim konflik. Oh, berarti si anaknya ini sudah punya kesadaran tanggung jawab sosial. Sekarang kesadaran gender. Pengenalan apa sih tentang kesadaran gender? Ini tentang mengenal diri sebagai laki-laki atau perempuan. Dia bisa menerima atau menghargai diri sebagai laki-laki atau perempuan. Anak juga dalam tindakannya dia menunjukkan bahwa dia bisa berperilaku sesuai dengan peran sebagai laki-laki atau perempuan. Kalau ada yang menyimpang, ya perempuan seperti laki-laki atau kebalikannya, nah ini mungkin dia tidak mengenal dirinya gitu ya, atau dia tidak menerima dirinya ini kok laki-laki padahal pengennya perempuan misalnya gitu ya. Lalu nomor 7, pengembangan pribadi. Apa sih pengenalan di dalam aspek pengembangan pribadi? Ya, kalau pribadi ini dia bisa mengenal keadaan diri dalam lingkungan dekatnya, menerima keadaan diri sebagai bagian dari lingkungannya. Lingkungan dekatnya itu mana? Di dalam keluarganya dulu. Dia di dalam keluarga ini tuh sebagai apa? Misalnya kayak gitu ya. Anaknya siapa? Anak keberapa? Seperti itu. Nah, tindakannya apa? Dia menampilkan perilaku sesuai dengan keberadaan diri dalam lingkungannya. Ya, dia misalnya sebagai seorang anggota keluarga, seorang anak itu seperti apa? Kalau dia jadi kakak itu perilakunya harusnya bagaimana gitu ya. Ini tidak hanya di lingkungan rumah ya, tapi bisa juga tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi bisa juga di sekolah. Dia sebagai seorang individu, seorang pribadi ini bagaimana sih bisa beradaptasi di lingkungan sekolah, bagaimana sih bisa beradaptasi menempatkan dirinya sesuai peranannya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan teman bermain ya. Kalau anak SD kan masih teman bermain ya, belum masyarakat luas gitu ya. Lalu di usia
nomor 8 perilaku kewirausahaan, ada kemandirian perilaku ekonomi. Di sini meskipun anak SD, mereka sudah mulai diajari tentang mengenal perilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dekatnya. Memang sudah mulai diajari tentang ini, perilaku hemat, rajin, kalau kamu punya cita-cita, kamu punya tujuan, bagaimana cara mencapainya, harus bersungguh-sungguh. Nah itu diajarkan sejak usia anak SD ya, dengan tindakannya menampilkan perilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kalau ada anak yang dia tuh boros banget, jajannya banyak, setiap hari pasti selalu minta jajan, nggak mau bawa sangu dari rumah, bekal dari rumah, nah itu bisa jadi si anak ini belum mengenal perilaku hemat, atau dia belum paham perilaku hemat, sehingga dia membutuhkan nanti bimbingan di area ini. Bimbingan ini bisa terjadi di area 10 area ini ya. Nah, 10 area ini nanti kalau kita sederhanakan, dia ada 4 saja. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sekarang nomor 9, wawasan dan kesiapan karir. Anak mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam kehidupan. Menghargai ragam pekerjaan dan aktivitas sebagai hal yang saling bergantung. Mengekspresikan ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan. Nah ini, mengenal ragam pekerjaan. Ini kayak dia tahu nih macam-macam profesi. Orang tuanya sebagai apa, profesinya ibunya sebagai apa. Kemudian dia tahu kalau guru itu pekerjaannya apa, polisi pekerjaannya apa, seperti itu ya. Jadi dia ngerti macam-macam profesi. Nanti saya mau jadi apa, cita-cita. Dia tahu macam-macam profesi, dia kemudian bisa memilih, saya mau jadi ini nih, nanti cita-citanya saya mau jadi dokter, mau jadi pelukis, mau jadi penyanyi, kayak gitu. Dia ngerti gitu, sudah mulai ngerti di usia ini ya, dan memang dikenalkan dengan ragam pekerjaan dan juga aktivitasnya. Kalau misalnya dokter tuh aktivitasnya ngapain sih, tugasnya ngapain sih? Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi obat, memeriksa pasien, seperti itu. Jadi sudah mulai dikenalkan sehingga dia bisa memilih cita-citanya mau jadi apa. Ini tindakannya apa? Mengekspresikan ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupannya. Ini dia bisa menyebutkan ya, menceritakan pekerjaan ayahnya, ibunya, atau mungkin pamannya, atau menceritakan tugas dari polisi, tugas dari tugas dari perawat, tugas dari petugas bank itu apa, dia bisa, dan dia bisa mengekspresikan kamu ingin menjadi apa di masa dewasa, dia bisa. Kalau dia bisa menceritakan itu berarti dia punya wawasan dan kesiapan karir. Nomor 10, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, di tahap pengenalan di sini anak belajar untuk mengenal norma-norma cara berinteraksi dengan teman sebaya. Apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan kalau kita berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, apa wujudnya apa kalau dia mengakomodasi pemahaman tersebut, dia bisa menghargai norma-norma yang dijunjung tinggi dalam persahabatan dengan teman sebaya, bisa menghargai persahabatan dengan teman sebaya. Lalu tindakannya apa? Dia bisa menjalin persahabatan dengan teman sebaya atas norma yang dijunjung tinggi bersama. Jadi dia itu anaknya mudah bersahabat dengan orang lain, bisa nyambung dengan temannya, minim konflik dengan temannya ya, nggak sedikit-sedikit berantem seperti itu. Nah, itu berarti dia punya kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, 10 aspek perkembangan ini tidak berarti anak SD itu semuanya sama, harus mencapai perkembangan ini pada usia 7 tahun, tidak. Tapi ini proses, kan ini 7 sampai 12 ya. Jadi ini 10 aspek ini tuh berkembang. Ada yang dia itu mungkin pas kelas 1 baru memahami di sini, di pengenalan saja. Nanti di 7 tahun, di kelas berapa, di kelas dia 5 baru dia itu bisa di aspek
tindakan seperti itu. Namanya kan rentang ya. Kalau rentang itu kan tidak sama, berarti setiap anak itu pencapaiannya beda-beda. Tapi inilah yang pada umumnya dikuasai oleh anak 7 sampai 12 tahun. Umumnya dipelajari dan dikuasai oleh anak 7 sampai 12 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi dan ruang lingkup bimbingan konseling. Ya, orientasi. Orientasi di sini itu maksudnya adalah pusat perhatian, di mana dalam bimbingan konseling ini, 3 hal ini, perorangan, perkembangan, permasalahan ini adalah menjadi titik berat pembahasan gitu ya. Dipusatkan perhatiannya itu, pembahasannya itu pada orientasi perorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Nah, kita bahas pertama yang perorangan. Orientasi perorangan di sini maksudnya BK ini sangat menitik beratkan pandangan pada siswa secara individual. Karena tujuannya tadi kan membantu, tujuan dari BK itu membantu individu untuk bisa meraih potensi optimal ya, pengembangan potensi optimal. Sehingga di sini kita melihat individu itu adalah unik. Dia punya kemampuan, punya kelemahan, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ketika nanti menghadapi suatu permasalahan, pasti nanti kita akan berpusat pada individu itu. Apa sih kebutuhan individu itu? Apa sih masalah individu itu? Jadi melihat bahwa penanganannya pun nanti akan berbeda-beda. Menghargai bahwa setiap individu ini punya potensi, punya hak untuk berkembang, punya keunikan, kelebihan, dan kekurangan sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau terjadi masalah, pendekatannya pun bisa jadi sangat individual ya, antara siswa yang satu dengan yang lain. Nah, lalu apakah ini tidak mementingkan kelompok? Padahal dalam teknik BK ada teknik secara kelompok. Nah, ini maksudnya kelompok di sini dianggap sebagai lapangan yang memberikan pengaruh pada perkembangan individu. Jadi kelompok ini sebagai tempat si individu ini belajar tentang nilai-nilai, belajar problem solving, seperti itu. Pelayanan BK berorientasikan individu, tidak menyimpang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok. Jadi meskipun BK ini berorientasi melihat pada masalah individual, perkembangan individual, tapi dalam memberikan layanan ini tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok. Nah, ini bisa kita artikan nilai dalam kelompok ini adalah norma yang ada di masyarakat. Kita ingat asas bimbingan dan konseling minggu lalu menyebutkan bahwa ada asas kenormatifan. Setiap pemberian layanan itu harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Gitu ya. Jadi bukan berarti mengesampingkan kelompok, bukan, tapi kelompok di sini sebagai tempat wahana untuk si individu ini belajar berkembang, dan layanan yang diberikan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok atau masyarakat. Lalu pada orientasi perkembangan, nah seperti tujuan dari bimbingan konseling, maka perkembangan di sini sebagai pusat perhatian keseluruhan layanan BK. BK memusatkan perhatian pada keseluruhan proses perkembangan individu ya, menjadi topik bahasannya, ibaratnya seperti itu. Tujuannya kan membantu individu mencapai perkembangan optimal ya. Jadi perkembangan individu adalah inti bahasan dari bimbingan dan konseling.
peranan BK sebagai apa di sini? Ya, memberi kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya, karena tidak semua tumbuh kembang individu itu berjalan dengan baik. Pasti ada kalanya mengalami masalah, karena kembali itu tadi individu itu unik, dia punya latar belakang berbeda, situasi dan yang dihadapi berbeda, kapasitas dirinya juga berbeda ya, secara fisik maupun non fisik, sehingga kadang-kadang masalah itu datang, ada orang yang bisa cepat beradaptasi, cepat problem solving, tapi ada juga yang mereka itu butuh bantuan ya, harus dibimbing, ada sharing partnernya, ada yang menuntun apa yang harus dilakukan, ada yang memberikan step by step treatment, latihan supaya dia bisa mengambil keputusan, misalnya seperti itu. Maka di dalam sini, di dalam BK ini, permasalahan itu dianggap oleh individu diartikan sebagai terhalangnya perkembangan ya. Kalau ada masalah kan bisa datang dari mana aja. Kalau ada masalah itu dianggap sebagai penghalang perkembangan. Nah, supaya halangannya itu hilang, maka si konselor atau guru BK dan juga peserta didik yang mau dibimbing atau klien itu harus bekerja sama untuk menghilangkan penghalang itu, serta mempengaruhi lajunya perkembangan klien. Jadi maksudnya di sini untuk memfasilitasi perkembangan yang dia ada gangguan, ada hambatan, di sini guru BK harus bisa bekerja sama dengan klien. Bekerja sama itu artinya si kliennya juga mau, peserta didiknya itu juga mau diberikan bimbingan. Ingat kemarin ada asas keterbukaan dan juga kesukarelaan. Jadi mereka itu bersedia untuk dibimbing. Kalau misalnya hanya terjadi satu arah, hanya guru BK-nya saja yang ingin membimbing, tapi dari pihak anak dan keluarga itu tidak mau dibimbing, ya itu juga akan menghambat perkembangan anaknya. Seperti itu ya. Jadi memang perkembangan ini ya penting sekali. Orientasi BK itu yang membahas perkembangan manusia. Nah, makanya terkait dengan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan apa di sini maksudnya? Di sini adalah pemeliharaan kapasitas atau potensi-potensi baik yang dimiliki oleh seorang individu dipelihara agar tidak menjadi rusak, seperti itu. Supaya si anak A ini bisa tetap sesuai jalur perkembangannya, tidak terganggu oleh gangguan-gangguan dari luar, misalnya dari lingkungan setempat atau kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan untuk tumbuh kembangnya. Seperti itu. Kalau pengembangan, fungsi pengembangan itu apa? Fungsi pengembangan itu ya untuk mengembangkan BK ini berfungsi untuk mengembangkan potensi individu yang dia tadinya nggak bisa, kemudian dia belajar dan menjadi bisa. Tuh. Nanti ada materi tentang fungsi-fungsi BK ya, ada pemeliharaan, pengembangan, dan ada pengentasan, pencegahan, pemahaman. Nah, itu akan kita bahas di selanjutnya, orientasi BK terkait permasalahan. Nah, permasalahan inilah yang harus diselesaikan. Jadi kayak ini topik bahasannya, ini fokusnya, cara memandangnya secara individual ya si subjeknya itu, dan ini adalah yang dibahas dari si subjek, yaitu perkembangan si subjek, dan ini permasalahan itu seperti musuhnya yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, jadi kan dalam hidup kita tuh kan nggak selalu mulus ya. Kadang-kadang ada masalah yang bisa muncul. Nah, masalah ini bisa beresiko menghalangi tumbuh kembang atau menghambat ya. Sehingga BK hadir untuk mengantisipasi adanya masalah yang muncul dan juga mengentaskan. Jadi ada penerapan fungsi pencegahan dan ada penerapan fungsi pengentasan. Mencegah apa? Ya supaya tidak terjadi permasalahan. Mengentaskan apa? Mengentaskan masalah yang sudah terjadi supaya masalah selesai dan si individual ini bisa berkembang optimal lagi, dia bisa kembali lagi, misalnya seperti itu. Anaknya tadinya kok menyimpang, terus dia bisa kembali lagi ke perilaku yang tidak menyimpang, yang adaptif gitu ya, sesuai dengan tuntutan norma di lingkungannya. Nah, makanya di permasalahan ini, di orientasi permasalahan ini disebut sebagai area atau daerah di mana fungsi BK
jalankan. Jadi BK itu ada beberapa fungsi. Fungsinya untuk apa? Ya untuk ini. Fungsinya diterapkan di sini, di pengentasan, di pencegahan dan pengentasan masalah. Next. Nah, ini jenis masalah yang mungkin dialami individu. Ini adalah hasil penelitian Rolls L. Mooney. Dia membuat survei gitu ya dari masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang itu kurang lebih itu ada 11. Perkembangan jasmani dan kesehatan, keuangan, keadaan lingkungan pekerjaan, kegiatan sosial dan reaksi, kemudian hubungan muda-mudi, pacaran, perkawinan, hubungan sosial kejiwaan, keadaan pribadi kejiwaan, moral dan agama, keadaan rumah dan keluarga, masa depan pendidikan, penyesuaian terhadap tugas sekolah, kurikulum, dan proses pengajaran. Nah, ini 11 ini adalah topik-topik masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang pada umumnya. Nah, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi kalau mau kita kategorikan masalah itu hanya 11 gitu bidangnya gitu. Kalau menurutnya si Rowley tadi itu ya. Nah, sekarang ruang lingkup BK. Nah, kalau ruang lingkup BK ini bisa, ini banyak banyak persepsi ya. Ada yang mengatakan ruang lingkup BK ini adalah di mana BK itu diterapkan. Bisa di dalam sekolah, bisa juga di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah itu nanti BK punya peran. Nah, peranannya dia ada digambarkan di sini, aktivitas kelembagaan ya sebagai layanan kesejahteraan siswa. Nah, kalau dia di luar sekolah, BK ini diterapkan di rumah siswa misalnya ya, karena kan menangani siswa itu pasti dengan orang tuanya juga. Kita akan berhubungan sampai dengan orang tuanya. Nah, BK ini bisa diterapkan sampai sana atau sampai lingkungan bermain, dan ada juga di lingkungan masyarakat. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Lalu ada juga yang berpendapat ruang lingkup BK itu merupakan layanan-layanan yang ada di BK. Layanan apa saja? Ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan ada dukungan sistem. Nah, seperti itu ruang lingkup BK ya. Ada 3 anggapan tadi ya. Yang pertama, tempat di mana menerapkan BK, bisa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang ketiga, itu ditinjau dari komponen aktivitas kelembagaannya. BK itu ada di bagian kesejahteraan siswa. Lalu, dari komponen layanan BK, ruang lingkupnya meliputi layanan dasar, layanan peminatan, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, ini kita lihat kalau kedudukan BK di sekolah. Jadi di sekolah itu ada 3 komponen utama ya. Ada komponen kepemimpinan dan manajerial, ada komponen kurikulum dan pengajaran, dan juga kesiswaan. Nah, seperti di bagan yang sebelah kanan ini ya. Nah, di sebuah sekolah itu pasti ada 3 komponen utama ini, dan semuanya ini memiliki hubungan ya. Di sini saling keterkaitan, saling berperan untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu perkembangan optimal dari siswa atau peserta didik. Nah, untuk manajemen dan supervisi di sini ini area kebijakan, kepemimpinan ya. Manajemen seperti pengadaan fasilitas, administrasi, kemudian kebijakan-kebijakan. Di sini isinya kan orang-orangnya ada kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, seperti itu ya. Apa hubungannya kebijakan ini dengan BK? Ada. Jadi ketika kebijakan ini yang dikeluarkan oleh sekolah tidak mendukung untuk program BK, maka program BK juga tidak akan berjalan dengan lancar. Misalnya kurangnya fasilitas, kurangnya jam, kurangnya keluasan, pemberian keluasan pada guru untuk menerapkan program-program BK. Maka bimbingan konseling juga akan sulit diterapkan kalau tidak didukung dari sini, dari si manajemen dan supervisi ini.
Nah, sebaliknya, si bagian bimbingan dan konseling ini memberikan masukan-masukan pada bagian manajemen, pada bagian pemimpin, supaya membuat kebijakan yang menguntungkan bagi tumbuh kembang peserta didik. Sehingga nanti seperti program sekolah, aturan sekolah, fasilitas, itu semua diperuntukkan untuk perkembangan optimal peserta didik. Itu hubungannya. Lalu yang bagian bidang pembelajaran dan bidang studi, nah, di sini seringkali terjadi permasalahan di bagian ini ya, wilayah pembelajaran ya. Nah, nanti BK bisa membantu ketika ada masalah di dalam pembelajaran. Sebaliknya, prinsip-prinsip bimbingan ini bisa diterapkan melalui proses pembelajaran. Ya, jadi memang saling berkaitan. Tujuannya cuma satu, untuk menghasilkan peserta didik yang mereka bertumbuh secara optimal tadi. Itu. Nah, kalau sekarang kita lihat dari jenis layanannya, ada layanan dasar. Di sini intinya itu kalau layanan dasar ini pemberian bantuan untuk semua siswa berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, pengembangan sikap, keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya, ini kan Ibu tadi jelaskan ya. Yang 10 SKKPD tadi kalau diringkas, itu dia masuk di 4 hal ini. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi ini layanan dasarnya itu buat memberikan wawasan, mengembangkan keterampilan siswa dalam ini, dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media. Kalau secara langsung ya di kelas gitu ya, bimbingan kelompok, klasikal atau antar kelas gitu. Bisa juga dengan kegiatan-kegiatan misalnya outbound dan lain sebagainya. Kalau untuk guru kelas yang dia juga diamanati sebagai guru BK, layanan klasikal ini bisa diintegrasikan dengan pembelajaran tematik. Jadi bisa sambil menerapkan pembelajaran sambil membimbing siswanya melalui pendidikan karakter yang ada di kegiatan belajar gitu ya, yang ada di materi. Seperti di kurikulum 2013 itu kan seperti itu ya, ada pendidikan karakternya, ada nilai-nilai karakter yang diterapkan ketika pembelajaran. Nah, itu bisa juga. Lalu di layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, di sini BK ini membantu siswa belajar untuk merencanakan dan memantau, memahami pertumbuhan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan yang proaktif terhadap informasi yang diperoleh. Nah, ini ini tuh kayak untuk ekskul gitu ya. Jadi misalnya anak nih dia punya minat bakat gitu, nanti dia diarahin di ekskul yang cocok sama minat bakatnya. Nanti diarahkan ikut pengembangan minat bakat kayak misalnya ikut lomba, seperti itu juga bisa. Dimulai sejak SD sampai sekolah menengah ini selalu ada layanan peminatan dan perencanaan individual ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan karir gitu. Nih, guru BK memberikan informasi tentang perencanaan pribadi, akademik, dan karir dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Ya, memang di sini guru BK membantu anak untuk mengembangkan apa yang dia suka, apa yang menjadi kesenangan dia. Tuh, contohnya ada anak namanya Adi, dia kalau belajar di kelas suka ngelamun-ngelamun gitu, terus gambarnya bagus, gambar-gambar tuh semuanya digambar, teman-temannya sampai gurunya juga digambar. Nah, gurunya tahu nih, dia bukannya dimarahin, tapi justru dia diikutkan di klub gambar, karena gambarnya bagus kan, biar gambarnya ini tambah bagus, kemudian dia bisa juga ikut festival atau kompetisi gitu. Nah, itu bisa nanti bisa mengembangkan bakat dia juga. Di sini layanan responsif. Nah, kalau khusus layanan responsif ini, dia itu layanan untuk masalah-masalah yang terjadi. Jadi memang kebutuhannya jangka pendek ya. Kalau misalnya ada masalah yang bersumber dari pribadinya anak, sosial, pendidikan, karir, ada masalah saat itu terjadi,
maka diberikan layanan responsif. Jadi emang khusus untuk penuntasan masalah. Layanan terdiri atas konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, referral, dan advokasi. Nah, di sini mungkin kalian konferensi kasus ini sering mendengar tapi nggak tahu cetonya atau jelasnya seperti apa ya. Jadi kalau konferensi kasus itu, misalnya ada suatu masalah yang sangat ekstrim, yang ini harus diobrolkan dengan banyak pihak yang terkait seperti kepala sekolah, orang tua anak, dan juga mungkin orang-orang yang berkepentingan kayak misalnya pihak kepolisian dan psikolog anak kayak gitu ya. Misalnya anaknya kasusnya nih terlibat kriminalitas anaknya gitu. Padahal dia udah mau lulus SD, udah mau lulus SD mau masuk ke SMP gitu. Tapi anaknya ikut ini, ternyata dia ikut komplotan geng motor, klitih. Nah, kayak gitu ketahuan, kemudian dilakukanlah konferensi kasus untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, kalau layanan referral, ini tuh layanan untuk memberikan referensi pada orang yang lebih ahli ketika kita merasa kemampuan kita kok tidak bisa secara ini ya, secara mumpuni memberikan solusi untuk permasalahan anak, kita bisa mengalih tangankan kepada orang yang lebih ahli, pihak profesional ya, misalnya ya layanan ke psikolog mungkin, atau ke guru pendidikan khusus, atau yang lain sebagainya. Dan advokasi. Nah, kalau advokasi di sini tuh dia bertujuan membantu siswa memiliki kesempatan yang sama supaya mereka bisa berkembang tadi ya. Karena kebanyakan kalau anak-anak yang bermasalah itu biasanya dia secara sosial juga tidak mudah diterima di lingkungan. Makanya perlu adanya advokasi. Nah, advokasi dalam bentuk apa? Ya ini bisa mendampingi anaknya supaya tidak minder dan menarik diri gitu ya. Kita mengedukasi anaknya, mengedukasi lingkungannya supaya teman-temannya ini tidak menjauhi dia. Lalu kita mencarikan solusi untuk mengatasi masalahnya, itu juga termasuk dari advokasi untuk anak yang bermasalah. Lalu semua siswa mendapatkan layanan sama. Oh ya, ini ya. Semua siswa mendapatkan layanan sama. Ini artinya semua anak tidak memandang dia dari latar belakang apapun, itu semuanya berhak mendapatkan layanan yang sama. Tidak kemudian karena dia anak berkebutuhan khusus, guru BK-nya nggak tahu nih cara ngatasinnya, kemudian tidak dilayani gitu ya. Tetap harus dilayani, kan ada referral dan konferensi kasus tadi ya. Ada cara seperti itu. Tuh. Kemudian untuk layanan pendukung, di sini pada intinya layanan pendukung ini ada dua, dukungan sistem dan manajemen, dan juga pengembangan profesi pelatihan BK. Ini bagi guru ya. Kalau yang pertama tadi kan ini untuk sistem. Jadi kayak misalnya manajemennya, pencatatan pendataan siswanya, asesmen kebutuhan siswanya, kemudian pencatatan prestasi, pendokumentasian tumbuh kembang siswanya atau masalah-masalah, kemudian infrastrukturnya untuk layanan BK seperti apa, kayak gitu. Ini berkaitan dengan sistem di sekolah itu, kebijakan dan juga fasilitas dari program BK yang diberikan oleh sekolah. Lalu kalau yang kedua, layanan pendukungnya itu berupa pengembangan profesi si guru yang ditunjuk sebagai guru BK. Apalagi bagi guru BK yang dia itu bukan latar belakang BK, jadi kayak kalian misalnya nanti udah lulus, kalian itu wajib untuk melakukan bimbingan bagi kelas yang kalian ampu, itu wajib. Karena memang dalam peraturan pemerintah sudah ada. Nah ini ya, Permendiknas nomor 35 tahun 2010 untuk guru kelas, di samping melaksanakan proses pembelajaran juga wajib melaksanakan program BK terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi memang ada ya di sini seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya sekolahnya tidak punya guru BK dan memang harus menerapkan BK, nanti akan ada pelatihan sendiri. Ini ada dua gambaran. Yang pertama, kalau dia ada guru BK.
kerjanya gimana? Ketika di sekolah itu punya guru BK, dia bekerja secara tim bersama dengan guru kelas, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi pembelajaran kondusif dan berhasil. Jadi kerja tim. Berarti ada konferensi kasus, Bu? Iya, ada. Kalau misalnya sekolahnya nggak punya guru BK gimana? Ya ini, layanan BK dilakukan oleh guru kelas, sehingga materi-materi BK dapat dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya, raise hand dulu biar namanya keluar. Siapakah? Putri Alwiyah. Iya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Jadi, saya tuh punya saudara. Nah, itu tuh punya 2 anak. Yang satu SMP 4 Pakom. Nah, yang satu tuh masih SD di IDEA. Dulu juga sama-sama SD-nya IDEA. Tapi, orang tuanya, khususnya ibunya tuh lebih condong ke kakaknya perhatiannya. Kakaknya itu yang Nah, mana? Yang di Pakem itu? Iya. Nah, waktu pembelajaran online seperti ini kan, orang tua kan sangat berpengaruh ya, Bu, ya, Okay. sama siswa. Otomatis kan kalau siswa SD juga harus ditemani juga, toh, Bu. Ya. Nah, ini tuh ibunya tuh tetap mengeluh-elukan kayak yang mengunggul-unggulkan kakaknya. Nah, si adiknya ini tuh kayak caper ke orang lain dengan cara kayak dia tuh malah download aplikasi inilah itulah kayak Instagram, terus komen-komen yang menurut saya bukan usianya banget gitu loh, Bu. Kayak ngejudge, bullying kayak gitu ke temannya. Temennya pun sampai trauma dan apa ya, Bu ya, nangis gitu loh, Bu ya. Terus dibawa. Nah, terus orang tuanya yang temennya itu tanya, ternyata si anak itu cerita sendiri intinya aku merasa kayak nggak diperhatiin mama gitu, terus aku merasa kayak bukan anak mama kayak gitu loh, Bu. Nah, semisal pertanyaan saya, semisal 2-3 tahun lagi saya menjadi guru SD, kalau mendapatkan kasus yang seperti itu, tindakan apa yang cocok untuk saya lakukan? Oke, semisal. Seperti ya. itu, Ibu. Terima kasih. Salam. Salam. Mbak, jangan dimatiin dulu mikrofonnya ya, biar komunikasinya enak ya. Coba Kak, sekarang kamu sudah tahu kan kondisinya seperti itu. Apa yang pertama kali muncul di dalam pikiranmu? Ya, ya harusnya yang diperbaiki pertama kali ya orang tuanya itu tuh, Bu. Terus? Harusnya orang tuanya nggak pilih kasih untuk hal perhatian. Terus gimana? Terus masalah, kalau menurut saya ya kayak masalah apa ya, si anak ini tuh selalu apa ya, Bu ya, diberikan fasilitas berupa gadget itu seharusnya juga diawasi penggunaannya kayak gitu, Bu. Ya, kayaknya kamu masih bisa menjawab, Mbak. Tapi kalau masalah yang apa ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Ya kan gini, ketika kita dapat masalah yang bakal kita hadapin besok itu akan macam-macam, kita nggak bisa memprediksi ya kasusnya seperti apa. Nah, salah satunya kasusnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri ini. Jadi ada beda perlakuan dari orang tua. Orang tua ini justru lebih fokus ke yang kakaknya yang sekolahnya itu sekolah bagus loh ini, Pat Pakem ya. Sekolahnya ini sekolah bagus dan orang tuanya tuh kayak mengeluh-elukan kayak sudah apa ya, orang tua ini bisa dikatakan dia hanya berorientasi pada kelebihan anak saja, tapi dia nggak melihat anaknya yang lain yang sebetulnya lebih membutuhkan perhatian orang tuanya yang masih kecil. Di sini ada ketimpangan perlakuan. Ya memang pertama yang harus disentuh ya orang tuanya juga, orang tuanya dulu.
Nah, kita bisa sebagai guru kan bisa melakukan sesi seperti apa namanya ya, bukan konseling sih, tapi pada umumnya nih sistem yang sekolah online gini berkala itu ada kegiatan seperti bukan tatap muka, apa sharing session dengan orang tua. Kan dilihat nanti hasil, ada evaluasi tuh Mbak ya. Pertama kita lihat evaluasi anaknya dari ada hambatan apa selama pembelajaran. Orang tuanya juga ditanya. Jadi tidak hanya melihat dari nilai-nilai anaknya, tapi kita tanya ke orang tuanya juga. Jadi harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Apa sih Pak, Bu, kesulitan selama pembelajaran ini? Seperti itu. Nanti kita awali dari percakapan seperti itu, nanti orang tuanya juga akan menjelaskan, oh hambatannya gini-gini, enggak, anak saya tuh nggak paham-paham, dia tuh seperti ini. Nah, dari situ kita bisa mengkorek, mencari, oh yang tidak paham sebelah mana, bagaimana, bentuk dukungan dari orang tua seperti apa, mendampinginya itu jam berapa sampai jam berapa, saat apa anak belajar, kalau anak belajar itu tempatnya di mana, itu bisa kita tanyakan. Nah, dengan terjadi dialog antara guru dan orang tua, di situ memberikan celah, bukan memberikan celah ya, kita bertujuan untuk bisa membantu orang tua melihat, merefleksi, apa sih yang sudah mereka lakukan sebetulnya kok anaknya bisa seperti itu. Karena kalau di rumah itu kan anak dengan orang tua ya. Kalau misalnya ternyata orang tuanya sudah membantu nih, sudah mendampingi, terjadwal, kemudian situasi belajarnya juga mendukung, tempat belajarnya mendukung, anaknya mau belajar, orang tuanya mendampingi, tapi kok masih nggak bisa, nah kemungkinan itu dari materi yang diberikan oleh gurunya, mungkin terlalu tinggi levelnya, atau penjelasan dalam instruksi tugasnya itu tidak jelas, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu, atau memang si anak ini kemampuan daya tangkapnya belum sampai ke materi yang disampaikan oleh gurunya gitu. Jadi gitu Mbak. Pertama komunikasikan dulu dengan orang tua. Ajak refleksi, ajak ngobrol, ajak refleksi. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Hasilnya gimana? Anaknya gimana? Yang udah dilakukan apa? Hambatannya apa, Bu? Terus kira-kira untuk solusi gimana ya? Nah, kadang-kadang kita perlu juga nih ngajak orang tua untuk berpikir bareng, sharing bareng, kira-kira kalau dengan kondisi keluarga seperti ini, kondisi anak ibu seperti ini, apa sih yang bisa ibu lakukan? Nah, saya gitu. Dengan begitu, orang tua kan akan berpikir, merefleksi ke dirinya sendiri. Oh, saya bisa apa ya? Jadi tidak melulu dari pihak guru atau sekolah yang menginstruksi ke orang tua harus gini, harus gini, harus gini. Nah, kadang-kadang instruksi itu tuh nggak cocok dengan situasi di dalam keluarga si anak itu. Nah, terus next ini karena dia si anak sudah main gadget. Nah, penggunaan gadget ini juga seharusnya dibatasi, seperti dibuat jadwal dan berapa lama boleh digunakan, kapan boleh menggunakan. Ada syarat-syarat tertentu dalam menggunakan, misalnya berapa lamanya, sesudah melakukan apa boleh, dari jam berapa sampai jam berapa, apa yang dibuka untuk apa. Seperti itu, Mbak. Ya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mbak siapa selanjutnya? Merina. Merina nulis 2 ya? Iya, Bu. Merina nulis di Sipedar juga ya? Iya, itu Bu yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merina. Saya ingin bertanya, misalkan Bu, kita sebagai guru kan mendapati siswa yang tidak mudah bergaul gitu loh Bu. Teman yang lain misalnya pendiam atau gimana. Terus bagaimana saya sebagai guru besok jika mendapati peserta didik yang seperti itu, dan bagaimana cara guru membuat peserta